Kita akan bersama-sama rilis terkait tentang kasus pembunuhan yang dalam minggu ini ada 3 kasus dan berhasil kita ungkap 2 kasus dengan ditangkapnya pelaku. Demikian juga yang satu sedang dalam proses pengejaran dan identitas tersangka sudah kita dapatkan. Rekan-rekan sekalian, yang pertama sebagaimana laporan polisi nomor 2807 bulan 12 tahun 2003 dengan TKP di Jalan Ki Kemas Rido RT 29 RW 09 Kelurahan Kemas Rido, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Rekan-rekan sekalian, korban sudah 2 kali sebelum kejadian ini sudah 2 kali dilakukan tindakan pengancaman dan sudah terlaksana, yaitu korban pernah disiram air cuka. Kemudian yang kedua, korban juga pernah dilakukan penusukan di bagian pinggangnya, namun pihak keluarga korban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan akhirnya berpuncak pada tanggal 12 Desember kemarin, di mana tersangka mendatangi korban, kemudian berdekatan dengan warung, langsung dilakukan tindakan membabi buta. Kebetulan tersangka membawa 2 alat senjata tajam, pisau dan golok, yang pada akhirnya melukai dan pada akhirnya melayani jiwa daripada korban. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka, yang bersangkutan tersangka Aldo Saputra kita persangkakan dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3, di mana 338 adalah pasal pembunuhan berencana yang tentunya ancaman pidananya lebih tinggi dibanding persangkaan pasal 351 dengan pemberatan sesuai dengan undang-undang kitab hukum acara hukum pidana yang ada. Motif daripada peristiwa tersebut adalah dendam, sekali lagi, dan modus operandinya langsung melakukan penikaman, menyerang kepada pihak korban dari pelaku, sehingga pelaku tersungkur di dekat sebuah pos maupun warung. Dan kesaksian yang ada membenarkan peristiwa yang terjadi, yang saat ini sedang kita lakukan penanganan penyidikan dan tersangka kita lakukan penahanan. Sebagai barang bukti, rekan-rekan bisa lihat bersama-sama. Ini ya. Ini ini rekan-rekan sekalian, ini adalah 2 belah senjata, pisau dan menyerupai apa ya? Apa ya? Yang pada akhirnya bisa menghabisi nyawa daripada pelaku. 2 belah pisau ini digunakan tangan kanan dan tangan kiri oleh pelaku, sehingga menyebabkan korban terluka cukup parah. Ya. Ini adalah topi yang digunakan oleh korban, oleh pelaku, korban dan pelaku. Korban menggunakan topi warna hitam dan pelaku menggunakan topi warna coklat. Antara korban dan pelaku adalah masih tetangga beda RT dan sering berinteraksi di antara kedua belah pihak. Iya, bukan. Jadi dari pihak
keluarga korban dihembuskan bahwasanya pihak korban ini diindikasikan orang yang pernah menginformasikan kepada pihak pelaku bahwasanya korban ini pernah menginformasikan pihak-pihak tentang status pelaku yang notabene pengedar narkoba. Itu versi pertama. Versi kedua adalah korban memaksa, namun ini masih alibi yang perlu kita dalami. Dengan adanya 3 kali peristiwa yang pernah terjadi pada korban, lebih condong mengindikasikan yang pertama, alibi-alibi tersebut. Sehingga dengan adanya 3 peristiwa yang terakhir ini menjadikan akumulasi sebuah rangkaian cerita yang patut diduga alibi yang pertama tadi tentang peran korban yang notabene diinformasikan sebagai informan peredaran narkoba yang ada di lingkungan wilayah Kertapati, baik tersangka kepada anggota kita yang dikenal. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, pada tanggal 15 berselang 3 hari terjadi tindak pidana pembunuhan yang berencana dan atau penganiayaan dengan pemberatan sebagaimana pasal 340 atau 338 dan 351 ayat 3 KUHP. Rekan-rekan sekalian, pada peristiwa tindak pidana tersebut sebagai korban adalah saudara Agus Pita bin Anak Nurwan, korban pertama, yang notabene statusnya adalah wanita dan saat ini kondisinya terluka parah. Kemudian sebagai korban kedua adalah atas nama Farid Afandi, meninggal dunia usia 39 tahun, yang notabene alamat di Jalan Talang Kepuh Perum, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan IB1. Dengan sebagai tersangka adalah saudara Dani Andika Lascakuk bin Zainal Abidin, pekerjaan buruh, usia 34 tahun, tempat tinggal di Pedamaran, Kabupaten Ogan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, motif daripada tindak pidana pembunuhan ini adalah cemburu asmara. Kebetulan tersangka ini adalah mantan pacar dari pihak korban pertama, yaitu saudara Pita, yang baru 2 bulan pisah dengan korban. Kemudian korban Pita menjalin asmara kembali dan diketahui oleh tersangka. Kemudian terjadi komunikasi antara saudari Pita dengan mantan pacarnya, yaitu saudara Dani Andika Lascakuk. Dengan adanya komunikasi itu membakar pembicaraan yang pada akhirnya menjadikan tersangka saudara Andika itu mendatangi ke lokasi tempat tinggal daripada saudari Pita. Sebelum sampai ke tempat kontrakan di mana saudari Pita bersama pacarnya baru tinggal, yang bersangkutan bertemu di satu lorong, dan seketika pertemuan itu langsung dilakukan tindakan membabi buta dengan melukai kedua belah korban, baik itu saudari Pita maupun saudara Farid, yang pada akhirnya yang pertama saudara Farid mengalami luka yang cukup serius. Saudara Farid mencoba lari untuk mencari pertolongan, namun jatuh tersungkur di jalan. Yang kedua, di TKP saudari Pita dilakukan penusukan di bagian pinggang, yang saat ini alhamdulillah bisa ditangani secara medis oleh Rumah Sakit Bayangkara, dan kita doakan semoga
kesehatan semakin baik sehingga bisa memberikan kesaksian guna kelengkapan penyidik ini. Modus operandinya sama, yaitu langsung melakukan tindakan pembunuhan dengan menggunakan senjata ini. Jadi rekan-rekan perlu lihat bersama-sama. Biasa perawan tadi. Ini namanya biasa di dalam tuh bisa di luar. Tahu dia bang. Iya. Rekan-rekan sekalian, ini adalah senjata yang digunakan oleh tersangka untuk menujak korban saudara Farid dan saudari Vita, yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Iya. Dani. Kok pala aku, caku. Jangan nunduk. Kau lihat kamera. Kau caku. Ini adalah baju yang dipakai oleh saudara Dani pada saat akan kabur maupun pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Ini adalah kunci kendaraan motor milik tersangka yang digunakan untuk melarikan diri. Tersangka melarikan diri akan menyeberang di Kabupaten Bangka Barat. Kita tangkap di Tanjung Api-Api. Ya. Alhamdulillah dari tim berhasil mengidentifikasi tersangka dengan pengenalan secara fisik yang ada, mendasari keterangan saksi yang ada di TKP. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas peristiwa tindak pidana yang ada, terdapat dua saksi, yaitu saudari Mirna dan Zainuddin. Saudari Mirna ini adalah adik korban, saudari Vita, yang baru berusia 16 tahun, yang kebetulan mengenal dan mengetahui kedatangan saudara tersangka, yaitu saudara Andika. Demikian juga Zainuddin. Zainuddin itu pihak yang mengetahui di TKP, melihat peristiwa yang terjadi sehingga bisa memberikan gambaran kepada kami, yang pada akhirnya kami bisa melakukan penangkapan kepada pihak tersangka. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan atas peristiwa pidana yang kedua? Bang, izin, ini mantan pacar atau mantan suami ini? Mantan pacar. Kebetulan yang bersangkutan informasinya sudah melakukan pernikahan secara siri, bukan secara hukum sipil, namun secara agama, secara siri. Inilah yang menyebabkan hubungan mereka yang putus. Baru 2 bulan ada pembicaraan antara saudari Vita, korban, dengan saudara tersangka, yang pada akhirnya pembicaraan yang tidak terarah itu membakar sebuah suasana yang berbeda. Suami apa mantan apa? Ya, itu udah nikah 3 kali sama saya yang ketiga. Nikah siri. Nah, Ya itu nikah siri itu karena nikah. Kenapa kamu tidak melakukan Motif sakit hati loh. sakit hati? Kamu nggak berpikiran panjang. Kalau saya melakukan itu tuh resikonya apa? Nggak berpikiran. Bukti cinta yang Bakar emosi, hilang. bang, bukti Mana cinta, bang bukti cintanya bang? cinta kamu kelingking. Iya bang, letak kelingking dia bang. Iya bang, demi cinta bang itu bang. Jadi cinta sama cewek itu rela kelingking bang. Ini, Iya bang, demi cinta bang itu bang. kamu merasa jatuh cinta dan tindakan kamu untuk menunjukkan rasa cinta itu kamu mau tahu ini. Iya, pakai pisau itu. Kapan? Kita tidak tahu lewat Kamu udah pacaran berapa lama? 2 tahun. 2 tahun, 2 bulan. 2 tahun. Putusnya? Yang ya itu kan mobil. Terakhir 2 bulan yang lalu. Lagi lalu kau dekati urusan dengan aku.
Naik ladang itu Pak, cat pahlawan siang itu Pak, naik lading aku. Oh, nak bantu. Aku nunduk, langsung aku juga ya. Ya baik, itu bagian alibi pembenarannya beliau.